Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang di sini mungkin sedang diuji dengan musibah sakit, kita doakan bersama bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah, agar selalu diberikan keikhlasan dalam menerima ujian tersebut sehingga menjadi pelebur dosa baginya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kepada keluarga, dan kepada semua umatnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk membuka sebuah surat dalam Al-Quran. Allah bersumpah, ada yang 1 kali sumpah, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Artinya menurut para ahli tafsir, ketika Allah dalam pembuka sebuah surat dalam Al-Quran itu dengan sumpah, Allah menunjukkan ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Allah. Dalam Quran surat Asy-Syams, yaitu surat matahari, Allah bersumpah dengan sumpahnya Allah paling banyak dalam Al-Quran dalam pembuka suratnya, yaitu sebanyak 7 kali sumpah Allah dalam surat Asy-Syams. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ada informasi yang disampaikan oleh Allah untuk diperhatikan oleh kita, untuk betul-betul dikerjakan oleh kita. Quran surat Asy-Syams khususnya ayat 1-10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Ini sumpah yang pertama. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Sumpah yang keempatnya Allah, wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya sehingga gelap gulita. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Sumpah yang keenamnya, wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta penghamparannya. Dan sumpah yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian ayat selanjutnya setelah Allah bersumpah adalah ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan, dia menciptakan, dia menanamkan kepadanya, kepada jiwa ini, kepada diri ini, jalan kejahatan atau jalan keburukan atau fujur, dan jalan ketakwaan atau kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi ada informasi yang penting yang patut kita perhatikan setelah Allah bersumpah tadi, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan, Allah menanamkan pada diri kita, pada jiwa kita, bahwa Allah menciptakan benih atau sifat buruk dan sifat takwa yang ada dalam diri kita, atau fujur dan sifat takwa. Sifat fujur adalah sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang berlawanan dengan syariat-syariat Islam. Sifat takwa adalah sifat yang baik-baik. Contohnya jujur, maka sifat buruknya atau sifat fasiknya atau sifat fujurnya adalah dusta. Sabar adalah takwa, sifat fujurnya adalah amarah. Kenapa Allah tidak menciptakan takwa saja sehingga semua manusia itu bertakwa seperti malaikat? Tidak demikian halnya dengan manusia yang juga dikaruniai, ditanamkan dalam diri kita begitu kita lahir dua potensi ini, dua kemungkinan ini, yaitu sifat baik dan sifat buruk atau fujur dan takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, mengilhamkan, menanamkan, menciptakan potensi buruk bagi kita, bukan berarti untuk menjadikan manusia itu buruk, tetapi justru dengan adanya potensi buruk yang ada dalam diri jiwa kita masing-masing, hal ini justru akan mengangkat sifat takwa yang ada dalam diri kita ini. Maka ketika sifat fujur itu muncul, seyogyanya dengan segera ditutup dengan sifat takwanya. Ketika ada dorongan untuk berbohong, maka seyogyanya dalam diri kita juga harus memunculkan sifat jujur, sehingga sifat fujur tidak muncul ke permukaan. Yang muncul ke permukaan adalah sifat takwanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ketika kita menyuci sebuah baju, tujuannya adalah untuk membersihkan. Bukankah yang dibersihkannya itu adalah sebuah kotorannya? Bukan bajunya yang dibersihkan atau dibuang? Tentu tidak. Artinya bahwa tidaklah bersih manakala tidak ada kotoran. Sehingga jelas bahwa tujuan Allah menciptakan, menanamkan dalam diri kita sejak lahir sifat buruk adalah untuk memunculkan sifat takwa kita ke permukaan, sehingga yang tampak, yang lahir dalam perbuatan, perkataan, perilaku adalah sifat-sifat ketakwaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan itu karena manusia dibekali dengan akal, dengan fisik, juga dengan nafsu. Tentu ketika komponen ini, ketika hal ini harus diberikan makanan dengan gizi yang seimbang atau nutrisi yang seimbang. Akal harus diberikan nutrisi dengan cara belajar, mengaji dan mengkaji, menganalisa dan sebagainya. Fisik juga harus diberikan nutrisi yang seimbang pula, dengan makanan bergizi contohnya, dengan olahraga mungkin dan sebagainya. Sedangkan hati atau nafsu kita atau kolbu kita atau jiwa kita, unsur yang ketiga dari kita atau ruhani kita, juga harus diberikan nutrisi yang tidak kalah pentingnya, sehingga manusia itu seimbang antara akal, fisik dan nuraninya atau kolbunya atau jiwanya. Ruhani makanannya adalah hal ini yang menjadikan dasar tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa kita. Bagaimana caranya penyucian jiwa kita itu? Ya tentu antara lain dengan ibadah-ibadah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
tidak melanggarnya. Dengan zikrullah, dengan zakat, dengan sedekah, dengan senyum, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan puasa, dengan tadarus dan lain sebagainya. Itulah banyak di antara contoh-contoh pembersihan jiwa kita atau tazkiyatun nafs kita. Sehingga ketika kita melakukan penyucian jiwa, pembersihan jiwa dengan tadi yang saya sebutkan, tadarus, zakat, ikhlas, sabar, senyum dan sebagainya, tentu sifat-sifat fujur itu tidak muncul atau tertekan oleh sifat-sifat baik dalam diri kita atau sifat-sifat takwa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung, sungguh nyaman, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, menyucikan jiwa itu dengan cara-cara tazkiyatun nafs tadi. Dan ayat yang ke-10-nya adalah wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, yaitu dengan memunculkan sifat-sifat fujurnya, dengan memunculkan sifat-sifat buruknya yang mengalahkan sifat takwanya. Maka itulah orang yang rugi, kata Allah, dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam momen Ramadan ini khususnya orang beriman, umat Islam bersemangat, ada ghiroh tersendiri di bulan ini karena kemuliaan bulan Ramadan. Pada bulan ini kita lebih bersemangat mungkin daripada biasanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momen ini mari kita jadikan tazkiyatun nafs bagi kita. Momen ini mari kita jadikan pembiasaan baik bagi kita untuk 11 bulan ke depan selepas bulan Ramadan. Sehingga selepas bulan Ramadan amal kita mengandung berkah atau mengandung kebaikan, yang kebaikannya juga dapat kita laksanakan, dapat kita tuai, dapat kita lakukan setelah kita berlatih di bulan puasa ini untuk 11 bulan ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dari yang sedikit ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sekali lagi kita doakan bersama kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekambuhannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Sebelum saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.